Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan terima kasih saya sampaikan pertama-tama kepada Bapak Nikodemus dan Bapak Rahmat Peter selaku dosen dari mata kuliah Character Building Pancasila, serta kepada rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait Project Based Learning yang sudah saya dan kelompok 7 lakukan, yaitu terkait kampanye Sekolah Ramah Anak melalui pendidikan berkualitas yang berlandaskan Pancasila. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Christophorus Arviko Johansen. Saya adalah mahasiswa dengan program ekstensi D3 S1 Teknik Industri dari BINUS Online. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 14 September tahun 2000, sehingga saat ini saya berusia 24 tahun. Saya bekerja sebagai Engineering Development di PT Komatsu Undercarriage Indonesia. Dan tentunya saya Indonesia. Yang pertama terkait dengan latar belakang. Fenomena kekerasan, diskriminasi, dan bullying di sekolah masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Jadi berdasarkan data KPPPA, masih banyak satuan pendidikan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip sekolah ramah anak, di mana permasalahan ini tentunya sangat berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG nomor 4, yakni pendidikan berkualitas yang menekankan pendidikan inklusif, adil, dan kesempatan belajar sepanjang hayat. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong sesuai Pancasila. Namun masih ada kesenjangan antara nilai ideal tersebut dan implementasi nyata di lingkungan sekolah. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa poin masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi aktual lingkungan sekolah terkait praktik bullying dan kekerasan psikologis terhadap siswa. Yang kedua, sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak. Yang keempat, bagaimana strategi kampanye yang efektif untuk meningkatkan kesadaran seluruh sivitas akademik mengenai pentingnya sekolah ramah anak. Dan yang terakhir, bagaimana kontribusi mahasiswa dalam mendukung pendidikan yang berkualitas dan berlandaskan Pancasila di lingkungan sekolah. Berdasarkan observasi dan wawancara di SMAN 6 Jakarta yang sudah kami lakukan, kami menemukan bahwa meskipun sekolah telah berupaya menciptakan lingkungan aman, tetapi masih terdapat beberapa persoalan terkait bullying dan penerapan nilai Pancasila, di mana hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara program formal sekolah dengan pengalaman nyata siswa di lapangan. Beberapa poin-poin temuan utama, yang pertama adalah bullying verbal yang masih terjadi terutama antar siswa laki-laki. Kemudian sistem pelaporan dianggap belum efektif karena siswa masih khawatir akan balasan atau dendam dari pelaku. Kemudian yang ketiga, nilai Pancasila sudah diajarkan, tetapi belum sepenuhnya diintegrasikan dalam kegiatan non-akademik. Dan yang terakhir, adanya respon positif dari sekolah, yakni guru, siswa, dan orang tua, mendukung kampanye yang kami jalankan. Beberapa solusi yang kami tawarkan terkait masalah tersebut, yang pertama adalah peer support group, yaitu membentuk kelompok pendamping berusia sebaya di tiap kelas untuk mencegah dan memantau kasus bullying. Yang kedua, kotak pengaduan anonim, memberi ruang aman bagi siswa untuk melapor tanpa rasa takut. Yang ketiga, pelatihan rutin bagi guru dan OSIS, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler dan OSIS. Dan yang terakhir adalah komitmen bersama, yakni kami menolak bullying dan kami junjung Pancasila. Dari proyek ini, refleksi pribadi yang saya dapat adalah keterlibatan dalam proyek kampanye Sekolah Ramah Anak melalui pendidikan berkualitas yang berlandaskan Pancasila ini memberi saya pengalaman nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam pendidikan. Saat menyusun materi kampanye contohnya sebagai tugas dari saya secara kelompok,
Saya berlatih critical and creative thinking untuk merancang strategi penyampaian pesan yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni mengedepankan empati dan penghargaan terhadap martabat setiap siswa. Kemudian dalam aspek kolaborasi, kerjasama dengan tim, guru, siswa, dan orang tua menguatkan semangat persatuan Indonesia dan gotong royong, karena tujuan bersama hanya bisa dicapai lewat sinergi. Sementara dari sisi social awareness, mendengar langsung pengalaman bullying membuat saya semakin sadar bahwa menciptakan sekolah ramah anak adalah wujud nyata dari penerapan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dengan demikian, proyek ini menegaskan bagi saya bahwa Pancasila bukan hanya ideologi abstrak, tetapi merupakan pedoman konkret dalam berpikir kritis, bekerja sama, dan membangun kepekaan sosial untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan manusiawi. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal-hal yang masih kurang. Akhir kata atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.